Dinasti Abbasiyah lahir dengan dilantiknya Abu al-Abbas sebagai Khalifah Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Terjadi beberapa perubahan dari segi ekonomi dan masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah. Pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, namun para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Selain itu, kota Baghdad dijadikan ibu kota negara. Ilmu pengetahuan dianggap sangat penting dan mulia pada masa itu. Hak asasi manusia pun diakui sepenuhnya. Para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Selain itu, terjadi banyak asimilasi kebudayaan baru dan kebudayaan lama. Dan perekonomian pada masa itu sebagian besar digerakkan di sektor perdagangan, industri, dan pertanian. Selanjutnya adalah perkembangan intelektual dan pemikiran hukum Islam di zaman dinasti Abbasiyah yang mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan ini disebabkan karena adanya dukungan pemerintah, kondisi politik yang stabil, masyarakat yang heterogen dan sejahtera, adanya kesadaran kaum muslimin, dan terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Kemajuan ini ditandai dengan adanya gerakan terjemahan yang menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing seperti dari bahasa Yunani, Persia, India, dan lainnya ke dalam bahasa Arab, dan juga didirikannya lembaga pendidikan yang disebut Baitul Hikmah yang berisi perpustakaan sekaligus observatorium yang didirikan di kota Baghdad. Dengan adanya dua hal ini, maka kaum muslim dapat mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan secara langsung, sehingga menghasilkan tokoh-tokoh pendidikan dan sarjana muslim yang menciptakan pendapat atau ide baru, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan lainnya. Selain itu, berkembang juga pemikiran hukum Islam, di mana pada zaman ini ulama banyak melakukan ijtihad dan kajian, sehingga terbentuklah 4 mazhab utama, yaitu Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, jalur perdagangan. Adanya konglomerasi kelompok Karimi menjadikan adanya jalur perdagangan utama, yaitu dari Samudra Hindia hingga Laut Tengah. Yang kedua, pembentukan funduks atau pasar dan institusi komersial skala besar yang terspesialisasi pada minyak, perdagangan buah-buahan, gading, dan barang-barang dari luar Abbasiyah. Yang ketiga, kredit dan perbankan. Transaksi kredit yang memfasilitasi perdagangan menjadikan bentuk investasi seperti al-bai bit-takhir dan salam. Yang keempat, instrumen pembayaran tidak tunai, yaitu atau adanya hawalah, letter of credit, dan bentuk kredit lainnya. Yang kelima, keberadaan money changers atau alat pembayaran tidak tunai lazim ditemui pada masa Abbasiyah. Salah satunya daftar Tajah atau Bill of Exchange. Kebijakan non-ekonomi ditandai dengan adanya kemajuan dalam 5 bidang, yaitu pada bidang agama, sosial budaya, politik dan militer, intelektual, dan fisik. Pada bidang agama, terbentuknya 4 mazhab yang kita kenal dan kita gunakan sampai sekarang. Yang kedua, sosial budaya, yaitu adanya asimilasi kebudayaan baru dan kebudayaan lama sehingga membentuk kebudayaan baru pada masa Abbasiyah. Yang ketiga, politik dan militer, membentuk Diwanul Jundi atau lembaga pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, pada bidang intelektual, dibangun banyak madrasah, perpustakaan, dan universitas untuk menunjang ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang terakhir, yaitu adanya pembangunan yang sangat diperhatikan pada bidang intelektual seperti bangunan untuk madrasah, bangunan untuk perpustakaan, dan bangunan untuk universitas. Pemikiran intelektual Islam pada masa kejayaan pemerintah dinasti Abbasiyah. Pemikiran Abu Yusuf. Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Husnais bin Sa'ad al-Asori al-Jalbi al-Khufi al-Baghdad atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 731 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 798 Masehi. Abu Yusuf merupakan salah satu murid dari Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Kajian utama pada pemikiran Abu Yusuf adalah penekanan terhadap tanggung jawab penguasa, yang dimana tema ini merupakan pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Pemikiran-pemikiran tersebut tertuang dalam salah satu kitab yang ditulis olehnya, yaitu Kitab Al-Kharaj atau Pajak. Kitab ini ditulis untuk menjadi pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyr, zakat, dan jizyah. Terdapat 5 pemikiran yang terkandung di dalam Kitab Kharaj.
yaitu tentang pemerintahan, tentang keuangan dan perekonomian, tentang pertanahan, tentang perpajakan, dan tentang peradilan. Tentang pemerintahan, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa seorang khalifah adalah wakil Allah di muka bumi untuk melaksanakan perintahnya dan mengaturnya. Alokasi keuangan negara harus didistribusikan pada pengadaan barang-barang publik demi terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu tasarruf al-imam ala ra'iyah manutun bi al-maslahah, yang berarti setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat terkait dengan kemaslahatan mereka. Tentang keuangan dan perekonomian, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa uang negara bukanlah milik khalifah, akan tetapi milik Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hal kontroversi dalam pemikiran Abu Yusuf adalah pada masalah pengendalian harga, di mana ia menentang pemerintah dalam menetapkan harga. Dalam hal ini, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tinggi dan rendahnya barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah, dan kita tidak bisa mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut. Hadis riwayat Abdurrahman bin Abi Laila dari Hikam bin Utaibah. Tentang pertanahan, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian daripada penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Tentang perpajakan, dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf mengunggulkan sistem pajak proporsional atau muqasamah dibandingkan dengan sistem pajak tetap atau misahah. Misahah adalah metode perhitungan kharaj yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi, dan jenis tanaman. Sedangkan metode muqasamah, tingkat pajak didasarkan pada rasio tertentu dari total hasil produksi yang dihasilkan. Abu Yusuf menilai sistem pajak proporsional lebih adil dan tidak memberatkan bagi para petani, sedangkan sistem pajak tetap tidak memiliki ketentuan apakah harus ditarik jumlah uang atau barang. Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh negatif. Tentang peradilan, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat atau sesuatu yang tidak pasti. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam peradilan. Selanjutnya, terdapat pemikiran ekonomi intelektual Islam Al-Syaibani. Yang pertama, terdapat konsep Al-Kasab atau kerja, di mana Al-Syaibani menyebutkan bahwa kerja adalah hal yang paling utama, karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep yang kedua adalah kekayaan dan kefakiran. Pada dasarnya, Al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kesederhanaan. Konsep yang ketiga adalah kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia tidak pernah terlepas dari 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep yang keempat adalah klasifikasi usaha ekonomi. Menurut Al-Syaibani, perekonomian terbagi menjadi 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan dari segi hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang terakhir terdapat konsep spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menegaskan bahwa orang miskin akan membutuhkan bantuan orang yang kaya, begitupun sebaliknya. Hal ini menekankan pada konsep adanya tolong-menolong. Sementara itu, Al-Syaibani juga mengatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat ketaatan atau membantu saudaranya, niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Kebijakan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah memiliki relevansi dengan konsep atau praktik ekonomi kontemporer. 1. Dinasti Abbasiyah sudah menggunakan alat tukar dinar dan dirham sebagai mata uang. Namun, karena para pedagang dan orang-orang mengadakan perjalanan yang jauh, maka mereka menggunakan sistem syak yang dikenal dengan cek. Di era ini juga berkembang money changer.
Selain itu, pada dinasti ini, hampir setiap wazir atau menteri mempunyai banker sendiri yang memiliki peran untuk menerima deposit, menyalurkan, dan mentransfer uang. Hal-hal tersebut sangat relevan dengan perbankan modern. 2. Kas negara pada dinasti Abbasiyah diperoleh salah satunya dari Baitul Mal. Di masa ini, Baitul Mal dianalogikan dengan institusi keuangan, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Amil Zakat Nasional. 3. Pemikiran Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mengenai sistem ekonomi yang mengatur pemerintahan, keuangan, perpajakan, dan keadilan menjadi cikal bakal kebijakan fiskal di era ini. Pajak yang diterapkan pada zaman sekarang ini seperti pajak bumi dan bangunan, pajak bea cukai, dan lain-lain. 4. Abu Yusuf pada dinasti Abbasiyah memiliki pemikiran bahwa negara bertanggung jawab dalam pembangunan untuk kepentingan rakyat. Hal ini muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik.